Luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tina Tun. Bukan. Oh, bukan. Oh, namanya siapa? Leta. Leta, nama panjangnya apa? Latisha Raya Alisti. Latisha Raya Alisti. Raya Alisti. Leta ini apa, penyanyi atau artis pemain sinetron atau apa? Anak sekolah. Leta umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kata siapa? Kata mama. Oh, kata mama. Iya. Leta ikut Om yuk ke kursi yuk. Tepuk tangan lagi dong buat Megafonnya Om pegang ya. Oke. Leta nyanyi yang ngajarin siapa? Mama. Mama. Leta kok gaya banget sih? Pakai bajunya gaya, pakai sepatunya gaya. Mama juga. Oh, mamanya. Mamanya penyanyi. Nyinden. Mamanya nyinden. Oh, mamanya nyinden. Mamanya pesinden. Pasti suka pakai kebaya dong mamanya. Iya, pasti kalau pesinden yang nyanyi di atas panggung yang kurus banget itu ya. Hah? Agak besaran perutnya. Oh. Apanya agak besaran? Perutnya agak besaran. Masa sih, Om? Nggak terlalu besar. Oh, tapi nggak terlalu besar. Besarnya seberapa? Segini? Nggak segini. Besarnya segini. Oh, tapi Om nggak pernah lihat ada yang nyanyi sinden besar, nggak pernah? Iya sih, sekarang mamaku udah nggak ada. Oh, mama udah nggak ada? Ya ampun, kesian banget. Sekarang mama di Leher Angsa. Mama dilelang? Di Leher Angsa, di film Leher Angsa. Main film mamanya? Iya. Oh, dulu nyinden. Sekarang main Leher Angsa di. Sekarang main film. Oh, memang kerjaannya mama apa? Biasanya sih radio. Biasanya radio. Oh, tukang spare part betulin radio. Bukan. Hah? Siaran. Siaran? Oh, siaran radio. Mamanya cantik nggak? Cantik kayak siapa mamanya? Kayak aku sih. Oh, kayak Leta. Oh, mama kan banyak banget tuh kerjanya tuh, nyinden iya, film iya, radio iya. Mama suka di syuting. Oh, terus mama nggak pernah di rumah dong. Terus? Biasanya suka keluar kota, biasanya suka di rumah. Kalau keluar kota lama nggak? Biasanya pulangnya sebentar-sebentar. Oh, pulangnya cuma sebentar-sebentar. Biasanya kalau subuh-subuh nggak ketemu aku, karena akunya masih bobo. Oh, masih bobo. Kalau misalnya mamanya lagi pergi ke syuting atau kerja, Leta kangen nggak? Enggak. Oh, nggak kangen? Bagus. Leta nggak pernah diajak pergi juga keluar kota? Biasanya kalau ada kerjaannya nyuruh anaknya juga biasanya ikut. Oh, jadi mama suruh kamu kerja? Kalau aku suruh ikut kerja, mamanya yang nyuruh aku ikut juga. Kamu disuruh ikut kerja sama mama? Kalau aku ada kerjaan. Apaan kerjanya Leta emangnya? Belajar. Oh, belajar. Iya benar. Belajar. Emang mamanya siapa sih? Tika Priyatnakusuma. Oh, dia emaknya. Oh, itu temen Om. Baik memang, cantik banget, terkenal itu, pemain film terkenal, penyanyi terkenal. Panggil deh mamanya deh coba. Mama. Ya ampun. Bisa ya kalau terakhir ibunya mau datang dipuji-puji, tadi nggak gitu ngomongnya? Saya pikir emaknya siapa gitu, ternyata Nike. Aduh, terima kasih udah diundang lagi. Kalau mama, kalau ini mah terkenal sekali. Enggak, kan kita memang artis standby. Apa itu? Ya standby nunggu callingan aja kalau kita. Mau jadi penyanyi ceritanya. Neng mau jadi apa sih kalau udah gede? Penyanyi. Ya, mau nyanyi, mau nari. Dua-duanya. Penyanyi yang bisa nari juga. Penyanyi yang bisa nari. Pengen jadi Agnes Monica kalau udah gede. Oh dia. iya.
Oke deh. Bagus itu. Bagus Jadi kan dong. Monica nanti go internasional. Amin, amin. Ya. Oke, tapi tadi ditanyain mamanya siapa Tika, katanya mamanya kalau pergi nggak pernah lama-lama kok. Iya, ya karena memang panggilannya cuma sebentar. Terus katanya sering dibawa juga kalau misalnya ada PR atau belajar. Kalau PR belajar sebenarnya kan kalau TK belum tentu belum terlalu banyak PR. Cuman dia kan les musik, jadi suka dikasih tugas sama gurunya, biasanya suka dibantuin bikin. Tapi tadi Leta sempat ngomong sama saya nih di sono. Dia bilang Leta nggak pingin mama kerja. Kenapa nggak boleh kerja mamanya? Boleh. Boleh, buat apa kalau mama kerja? Dapat uang. Dapat uang. Boleh tapi nggak boleh lama-lama ya? Gitu, boleh kok kerja dia mah. Ya, asal nggak lupa sama Leta ya? Iya. Nah, mamanya pengen nangis. Tapi pernah nggak sih kepikiran lagi kerja kangen? Dulu ada satu momen yang, dia masih umur berapa tahun ya? Dia punya satu boneka Barney yang bisa nyanyi I love you gitu. Saya mau pergi, Leta mama pergi ya. Dia masih kecil banget, umur 2 tahun masih belum bisa ngomong. Terus dia bilang, gitu suruh mencet si boneka itu. Terus saya pijit, terus I love you. Terus kan, with a great big hug, ada kata-kata itu di lagunya. Terus dia sambil peluk aku gitu ya. Udah gitu, ya udah ya, mama pergi dulu ya. Dia pencet-pencet lagi. Ternyata dia nggak mau ditinggalin gitu. Caranya adalah dengan dengerin lagu itu, jadi dia bisa peluk aku gitu. Walaupun belum bisa ngomong udah banget. Leta sayang banget sama mama ya. Coba pengen lihat Leta cium mama dong sekali. Jika sebelum saya break nih, saya mau nanya simpel, sederhana aja, kasih tahu aja apa sih arti Leta buat kamu? Leta segala-galanya. Segala-galanya. Kalau Leta, mama artinya apa sih buat Leta? Sayang. Sayang. Jangan marah-marah tetap di kita. Oke, Leta, Om mau tanya, Mama kan orangnya lucu, ya. Tapi Om nggak pernah tahu kalau Mama marah kayak apa sih? Nah, loh. Mama suka marah nggak? Suka. Biasanya. Iya. Saya sebenarnya nggak pernah marah yang gimana. Cuman memang tegas aja gitu. Ngomongnya agak lebih kencang sedikit. Contoh. Leta, Mama nggak suka. Oh itu galak. itu galak. Cuman lebih kencang. Jadi gini, kalau misalnya dia melakukan satu kesalahan, Mama kan udah bilang gini segala macam gitu. Jangan dimainin itunya, jadi pecah gitu. Gitu kan ya? Nggak pernah marah bentak-bentak. Mama suka bentak-bentak gak? Biasanya dong. Bentak-bentak nggak? Kok ketawa? Ketawain siapa, Leta? Dia ketawa, dia bisa lihat kayaknya. Terus kalau Leta itu pernah nyanyi dan sebagainya, selain di sini di mana lagi? Leta biasanya tampilnya di sekolah gitu. Terus juga dia kan ikutan les musik juga, jadi suka tampil di acara kayak mau kelulusan kelasnya dia. Ini gitu. memang latihan nyanyi ya? Sebenarnya latihannya piano, tapi intinya kedepannya dia cuma pengen latihan musik sih. Oke, gitu. kita lihat, saya punya video rekamannya ketika Leta sedang berlatih nyanyi. Tercipta hanya
nyanyi karena memang Tika tahu Leta suka atau karena memang Tika mengharuskan Leta untuk punya sebuah keahlian? Sebetulnya kenapa dilesin musik gitu ya, karena seni itu kan halus gitu. Dia kan orangnya keras gitu ya, sama kayak saya, kayak bapaknya gitu. Jadi cara untuk menghaluskannya dia adalah dengan belajar seni gitu kan. Kalau belajar piano kan kita harus sabar gitu ya. Jadi kenapa dilesin musik karena itu. Tapi Leta kan sering nonton Mama di TV ya kan? Leta punya idola nggak? Seneng kalau nonton dengerin musik, Misalnya, denger lagunya siapa? Tadi kan suka Agnes Monica atau... Junior. Oh, suka Cowboy Junior. Wih. Kenapa suka Cowboy Junior? Bagus. Bagus. Apa aja, siapa yang bagus kan? Cowboy Junior berempat ya? Berlima? Berempat. Siapa yang Leta paling suka? Iqbal. Paling suka Iqbal. Oh, kenapa suka sama Iqbal? Kenapa suka sama Iqbal? Soalnya Iqbal... Kenapa? Kenapa? Malu-malu gitu, kenapa Iqbal? Ganteng. Ganteng! Soalnya Iqbal ganteng. Kalau seandainya Om bisa datengin Iqbal ke Hitam Putih untuk ketemu Lea. Leta. Lea teh siapa? Leta. Iya, Lea siapa Lea? Ketemu Leta. Udah Gimana? pernah ketemu. Udah pernah ketemu. Tapi kalau sekarang ketemu lagi mau nggak? Waktu ketemu gimana? Pernah dicandain. Apa dicanda ini? Dibilang latte. Dibilangnya latte. Oh, namanya dibalik. Tapi kalau sekarang Om temuin lagi gimana? Mau nggak? Udah sekali aja. Udah sekali aja. Tapi Om udah manggil orangnya ke sini. Aduh, Iqbalnya ada di sini. Mau nggak ketemu? Mau nggak? Panggil aja Om, Panggil biarin aja. nggak apa-apa. Nggak boleh lihat dulu. Nggak boleh lihat dulu, rahasia. nanti rahasia. Kan ini surprise buat Leta. Oke. Oke. Jadi sekalian, karena Hitam Putih itu selalu mendatangkan orang-orang yang diidam-idamkan oleh bintang tamu saya. Waktu itu saya pernah ada bintang tamu, saya undang. Ini adalah sahabat lama yang sudah lupa datang nagih hutang beneran. Beneran? Beneran. Wah. Dia lupa soalnya siapa. Mudah-mudahan Iqbal nggak nagih hutang. Iya, sama saya. makanya. Kita undang saja, ini adalah Cowboy Junior Iqbal. Wih. Lu ada baktian. Itu ada siapa ada? Bang Miki. Cari dong. Udah. Udah. Yang datang malah Iqbal ya. Tapi yang paling menarik, apa kabar Mas? Tapi yang paling menarik. Kenapa Neng kok berkaca-kaca? Kenapa sayang? Ngantuk. Sama bapak. Ini sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ini ngantuk enggak. Dia mungkin kenyang, abisan tadi bukanya kebanyakan gitu ya. Ya bisa kita maklumi lah ya, maaf ya karena Udah lama nggak ketemu bapaknya. ya biasalah memang. Enggak, bukan itu sih. Ya biasalah, cita-cita ketemu Iqbal. Ya bapak gua. Hancur hidup ini lah. Cita-cita bertebaran. Malu anaknya malu. Oh, malu. Tapi tadi begitu lihat ayahnya ternyata langsung dipeluk. Iya. Oke. Kangen bapak ya? Kangen ayah ya? Iya. Oh, kangen. Sedekat apa sama papa sih? Deket banget. Karena kalau dilihat dari secara fisik aja, mirip banget sama bapak sih ya. Cuman kelakuan kayak emak gitu. Terus apa biasanya kalau kan saya nggak ngerti nih kalau anak perempuan deket sama ayah mainnya apa ya? Saya kan pernah nih misalnya dulu, sekarang juga Aska nih waktu ulang tahun atau main saya tuh sewa baju Kamen Rider. Saya beli sampai baju Kamen Rider atau Iron Man saya pakai ya, semua main. Kalau Anda mungkin pakai baju Putri Salju atau? Dianya aja yang pakai baju putri. Anda jadi apanya biasanya? Biasanya mainnya ya kalau ini kita main
Nah, dia jadi pelayan toko, gitu, minum teh, gimana. Oh, gitu. minum teh duduk di meja kecil. Iya. Gitu ya. Gak ada meja kecil yang muat, Pak. Oh iya. Kamar aja duduknya. Iya, benar. Oh ya, anaknya dari kecil udah gede. Oh, kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Top. Bapak, apa makanan kesukaan Leta? Mie. Ibu? Mie. Salah. Leta? Ayam goreng. Sayang anak boleh sayang anak, tapi harus ada pembuktian. Hah? Maksudnya gimana nih Maksudnya pembuktiannya gini. Saya akan bertanya pada Anda dan suami. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda bisa tahu kalau Anda benar-benar memperhatikan anak Anda. Apabila Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka Anda harus menyerahkan anak Anda ke KPK. Aduh, jangan, Pak. Cuma satu-satunya ini, Oh, iya. Pak. Oke, saya mulai dari Ayah. Mas, Ya. tolong sebutkan berapa ukuran sepatu Leta? Aduh, kemarin berapa ya? 32. Salah. Ya? Salah, Pak. Berapa? 32? Oh, 31. Bukannya udah nambah lagi? Kan Belum. 9, kan udah 31. Oh, udah 31. Leta bantuin Om tanya. Sini Leta. Hop. Aduh. Nggak usah, Om, katanya. Saya masih mau berusaha naikin. Nggak usah. Jadi gini, Leta itu dari kecil udah sadar kalau badannya itu ekstra. Jadi kalau misalnya ada yang mau mangku, jangan berat, dia bilang gitu. Jadi mending nggak usah gitu, dia bilang. Leta baca. Hah? Belum bisa baca. Belum bisa baca. Belum bisa baca. Baca sedikit ya. Nama sekolah Bapak. Jangan. Yang ditanya Bapak, Leta jangan bilang. Bapak. Bambini. Iya, dia udah ngomong. Ibu, Ya. nama wali kelas Leta. Tante Yeni. Ada 2. Tante Yeni sama... Aduh, aku hubungannya sama Tante Yeni sih. Oh. Kalau Bapak hubungannya sama siapa, Pak? Sama ibu. Badan itu bagian administrasi. Nama teman dekat Leta, Bapak? Aduh, lupa itu. Ya, Kika. Kika. Wah, Ibu menjawab. Oke. Pelajaran yang disukai oleh Leta pasti kesenian, menyanyi, dan menari. Tapi pelajaran yang tidak disukai adalah Bapak? Matematika. Salah. Olahraga. Outbound. Salah. Outbound. Bukan pelajaran. Apa Leta kasih tahu? Leta nggak suka? Hah? Nulis. Nulis. Nggak suka nulis. Dia maunya langsung gambar. Warna kesukaan Leta, Ibu? Pink. Bapak? Pink. Ada 2. Oh, merah muda. Itu sama, Pak. Pink juga dong. Anda lucu sekali ya, Pak ya? Pink dan? Biru. Apa Leta? Oh. Oke, tapi ini yang sederhana gampang. Pasti Aduh. bisa dijawab. Bapak dulu, Pak, karena Bapak belum menjawab salah satu semuanya ya, Pak ya. Pak, tolong sebutkan, kasih tahu saya baju tidur yang tadi malam Leta pakai warnanya apa? Ungu. Tidur sama siapa, Pak? Yang sulung yang lain kali. Kacau. Leta kasih tahu Leta warnanya. Tadi Apa warna tuh? kuning. Oh, kuning. Kuning. Bukannya yang ungu tadi, Pak? Bukan. Yang print. Tuh. Dia berubah dari kuning ke pink. Memang warnanya itu pink ke ungu-unguan. Ya. Ibu, Ya. film kartun favorit? Kalau sekarang lagi senangnya Barbie and the Three Musketeers. Nah, salah. Ah? Kasih tahu, Ogi. Leta. Salah. Banyak dia suka Dia kartun. sukanya banyak. Larva. Larva. Oh, larva. Larva, Ogi. Kan suka. kemarin nontonnya Barbie terus. Barbie Three Kan Musketeer. di situ udah nggak ada larva. Oh, karena nggak ada larva nontonnya Barbie. Iya. Jangan ngotot dong ngomongnya. Nah, ini gampang. Bapak, apa makanan kesukaan Leta? Mie. Ibu? Mie. Salah. Leta? Ayam goreng. Tar
dulu. Perasaan senangnya minta mie sama mama. Jarang minta ayam. Karena ibunya nggak pernah beliin ayam katanya. Oke, ini kan Tika, Anda kan punya darah seni nih ya. Maksudnya dari semua yang Anda lakukan pasti hubungannya dengan seni. Ini memang turun ke Leta atau diturunkan atau Anda udah kelihatan darah seninya? Sebetulnya kalau dibilang darah seni bukan dari keluarga ibu bapak ya yang memang punya rasa seni yang tinggi gitu, malah dari keluarga dari wak saya gitu. Tapi karena lingkungannya memang senangnya berkesenian gitu, mau nggak mau akhirnya saya terbawa untuk menyukai seni gitu. Termasuk sama Leta mungkin karena saya senang nyanyi, bapaknya senang. Bapak senang apa ya Pak? Senang makan. Senang makan ya. Seni dalam makan Kuliner. gitu, dalam kuliner gitu. Jadi anak juga mungkin karena lingkungan, karena saya juga darah seni, saya nggak nyanyi nggak bagus-bagus amat gitu ya, nari juga nggak jago-jago banget gitu, main drama juga ya gitu deh. Anda gitu kok ya. sedih sekali ya kayaknya. Tapi saya tuh pas gitu, Oh, pas, jadi cocok, bisa cocok. semuanya, Bisa semuanya. gitu. Nah makanya mungkin akhirnya Leta ngelihat oh si Mama bisa ini, akhirnya dia ngikut. Gitu. Oke, nah ini kalau misalnya lagi puasa, bulan puasa gini gimana? Kerjaan semakin banyak atau? Bulan puasa ini mungkin agak lebih santai sebetulnya, tapi nggak berarti kerjaannya di luar rumah berkurang juga sih sebetulnya gitu. Cuman ya yang bisa menilai tahu, bukan Arin, saya ya, gimana, bukan saya, mungkin suami saya. Ya, dia udah pasti kalau setiap hari, walaupun tidak bulan puasa ya tetap pergi pagi gitu, karena dia siaran pagi. Ya kalau misalnya emang ada kerjaan tambahan di luar itu, dia pulangnya biasanya malam. Cuman kalau misalnya emang tapi dia bisa ngatur waktu gitu. Kalau misalnya emang lagi nggak ada kerjaan, dia pulang gitu, nemenin anak. Pernah protes nggak, Leta, ketika? Leta sih ya protes-protes wajar lah gitu, yang kok kerja lagi sih, baru datang udah pergi lagi gitu kan ya. Cuman kita kasih pengertiannya bahwa ya nggak apa-apa, nanti kalau kita emang waktunya ada, kita rame-rame bareng-bareng gitu, kita liburan apa gitu. Kalau ketika sendiri? Biasanya dia protes kalau saya mau pergi. Setelah kita udah di luar rumah sih sebenarnya dia nggak pernah terlalu banyak protes. Cuman kalau mau pergi pasti, Mama mau kemana lagi? Prosesi mau gitu. berangkatnya itu. Prosesi mau berangkatnya itu yang biasanya suka berat, yang dia suka protes. Tapi yang nangis-nangis, Mama jangan Enggak, pergi gitu gitu. 2 menit kemudian ditelepon, halo, Neng Letanya ada. Halo Mama, apa kabar? Dia udah gitu. Ya, Jadi memang selalu selalu anak-anak begitu. ya. Jadinya Ya, sedih, protes di awal, tapi kalau dia udah merasa sesuatu yang menyenangkan, dia lupa itu biasanya. Ya, gitu. memang gitu. Mungkin Anda pergi itu menyenangkan ya? Oh, enggak gitu dong Pak. Oh enggak. Gitu. Maksudnya menyenangkan buat dia menunggu Anda pulang. Gitu. Benar. Nah, kalau di rumah ngapain nih? Bisa. Di rumah Kalau ngapain? di rumah palingan ya kalau dia ada PR musik gitu suka dibantuin. Terus kan dia juga mau suka ada ujian mau Tes piano. buat naik kelas gitu. Pasti selalu dites, Neng, coba buat tes nanti Neng belajar dulu. Jadi kita ngajarin gitu. Kalau memang lagi kumpul dan makan, diusahakan kita memang makan selalu bareng gitu dan selalu harus di meja makan. Apa tuh, masak apa biasanya? Kalau masak sebetulnya memang tidak, saya tuh senangnya masaknya yang Eropa, berbau Eropa gitu. Sedangkan kalau misalnya suami kan senangnya masakan rumah. Jadi saya memang hanya bisa nunjuk-nunjuk tangan aja. Coba masak itu, masak ini, masak itu. Buat gitu. pembuka biasanya apa? Buat pembuka dia senangnya yang manis-manis. Leta dulu sambil manis-manis. Emang nggak bosan Riz dimasakin terus sama ibunda? Bosan sih kadang-kadang. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia udah ketemu sama bosannya kan biasanya kalau apalagi kalau lagi bulan puasa gitu kan pasti makanannya kolak lagi atau apa lagi. Terus dia bilang, aduh bosen dong, hari ini jangan itu lagi. Ada satu rahasia, ini rahasia keluarga. Saya biasanya suka nyuguhin namanya biskuit kongguan yang kaleng merah gitu. Nggak pernah bosen dia gitu. Sama kayak keluarga saya karena memang udah dari kecil mungkin kongguan juga menemani pertumbuhan saya. Makanya sehat banget kan kita ya. Udah 40 tahun loh kongguan itu, biskuit kongguan gitu. Jadi memang udah legendaris banget biskuitnya gitu. Kalau sekeluarga gimana, kan keluarga besar? Nah biasanya kan ini nggak cuman buat sehari-hari dan puasa aja. Lebaran juga udah yang paling praktis, tinggal ini aja biskuit kongguan kaleng merah. Keluarga kita kan memang gede banget ya. Saya 6 bersaudara, cucu mama ada 17. Kalau udah ngumpul pasti udah sampai langsung rumah penuh lah.
Dari segi kuantitas memang banyak. Dari segi kualitas juga kita berbobot semuanya ya. Gede-gede semuanya gitu. Nah, cukup untuk satu keluarga. Untuk keluarga besar dinikmati kayaknya udah cukup gitu. Jadi nggak pernah kekurangan kalau misalnya mengkonsumsi biskuit Kongguan si kaleng merah ini. Dari dulu tidak berubah. 1.700 gram. Apa itu? Ininya isinya. Dari dulu, makanya kan muat satu keluarga semuanya untuk Anda berarti dari 40 tahun yang lalu Anda ngitungin Enggak, gramnya? umurnya 35 sekarang kan ya. Anda suka ngitungin gitu. Dari pertama kenal sama biskuit Kongguan tuh ya beratnya segitu-gitu Berapa aja. beratnya? 1.700 Kalau gram. Arif berapa beratnya? Kalau dia sekarang 100 lebih kayaknya. Gitu. Jadi memang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tradisi dari keluarga juga sama. Kalau misalnya mau puasa, sehari-hari mau lebaran, menikmatinya biskuit Kongguan si kaleng merah ini. Gitu. Ini tepat banget untuk sajian yang dinikmati oleh keluarga besar. Pokoknya belum lebaran kalau misalnya kita belum makan biskuit yang melegenda untuk lebaran, Kongguan kaleng merah. Kan ada lagunya juga. Biskuit Kongguan, biskuit lebaran. Silakan kalau mau dimakan. Oh, ini boleh? Boleh. Kirain cuma pajangan aja, dari tadi udah dilirik Kita loh. memang sengaja menyediakan kalengnya saja. Iya jangan lah, harus ada isinya. Karena ini kan kesukaan keluarga Dulu juga. saya undang Limbat dimakan kalengnya. Jangan dong. Neng mau yang mana? Yang ini ada coklatnya. Nih. Mau yang itu. Bapak mau, Pak? Nih. Mari lagi makan-makan, ada yang mana-mana tetap di hitam. Begitu ada keluarganya saya tanya gitu, anaknya, ini papa jarang pulang. Iya, pinginnya apa? Pinginnya papa ada di rumah. Saya nggak ingin menangis yang kedua. Memang kayaknya terlihatnya keluarga yang bahagia, ya kan, bahagia. Tapi saya mau tanya juga nih pendapat, bagaimana sih menciptakan keluarga yang harmonis apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi langsung aja saya akan mengundang Ustadz Wijayanto. Ustadz, selamat malam, apa kabar? Aman, terkendali, sehat. Iya. Sehat, Apa alhamdulillah. kabar Pak Us? Iya. Pak Pak Us. Oh, Pak Us. Iya. Pak Ustan. Oh iya, benar. Iya, butik. Silakan Pak Ustadz. Nah, ini keluarga nih Pak Ustadz di bulan Ramadan. Ya. Nah, biasanya apa sih gangguan-gangguan atau cobaan-cobaan di bulan Ramadan untuk sebuah keluarga tuh? Pertama saya sangat senang sekali hari ini saya bertemu dengan yang saya kagumi lah. Oh, saya ini. Yang lebih berbobot. Saya lebih senang yang berbobot. Pikir saya. Sebentar ini mau ditanyain dulu, kalau berbobot itu maksudnya apa ya Pak ya? Ya, orang besar yang Ya. saya. Biasanya justru ketika ada larangan, maka di situ secara psikologis kemauannya itu menjadi kuat. Ketika orang itu pakai celana pendek, itu orang untuk melihatnya daya tariknya kurang, biasa saja. Tapi kalau pakai rok panjang tapi belahannya sampai ke sini, maka itu menjadi lebih menarik lagi. Padahal Jadi, sama-sama pendeknya. sama-sama Bu, ya? pendeknya. Iya. Itu psikologis. Secara psikologis itu gitu. Psikologis itu kalau nyari suami jangan yang berkacamata. Itu. Kenapa, Pak? Orang wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Itu secara psikologis. Kacamata kurang setia? Iya, karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata. Iya, benar. Iya, benar. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya. Jadi intinya semakin orang itu dilarang biasanya semakin untuk penasaran. Penasaran. Ya, jadi kadang-kadang kita itu punya sifat kayak kucing. Semakin ditarik dia ingin lepas, tapi begitu didorong dia ingin mundur. Jadi ada daya melawannya, menegasikan. Makanya di pertumbuhan anak nanti akan ngalami. Anaknya baru satu sih. Baru satu nih Iya, Pak Ustadz. ini kurang begitu cinta sih. Gitu. Tapi balik lagi, biasanya apa sih tantangannya tuh kalau udah berkeluarga? Pertama, berkeluarga itu biasanya memadukan dua hal. Kata nakaha di dalam bahasa Arab itu menggabungkan. Biasanya dari mulai kesukaan saja atau pola kebiasaan berbeda.
saya dengan istri ada yang tidak klop. Apa itu? Saya mau tahu. Contoh ya. Oh, kalau yang itu senang banget. Iya, senang sekali. Kalau nggak cocok kayaknya seneng ya, kalau nggak cocok ya. Misalnya makanan. Istri saya itu sangat suka kepada pizza, burger dan yang lain-lain. Ya. Saya tidak suka. Oh, neso. Iya, saya suka yang natural lah, makanan asli Indonesia. Saya kan nasionalismenya sangat tinggi sekali. Oh iya. Ada ya. Ya, itulah. Nah, itu ketika saya ngantar istri ya sudah, saya minum saja tapi istri silahkan makan. Jadi biasa. Yang paling penting dalam berkeluarga ini justru di bulan Ramadan itu untuk kompromi. Satu, kedua, pastikan orang tua itu menjadi pribadi yang mempesona. Sehingga anak itu bangga kalau saya besar seperti mama saya. Kalau saya besar seperti... Kalau sudah besar gimana? Ya, kalau sudah besar paling tidak dia punya cita-cita seperti itu. Jangan sampai kalau ketemu mama dulu dapat papa itu di mana sih, Mas? Gitu. Apa nggak ada orang lain sih? Gue ganti ya, itu namanya. Jadi nggak bangga sama orang tuanya. Nah ini nih Ustadz, ini kan kerjaan akhirnya anak harus ditinggal karena bekerja berapa. Ustadz juga waktu itu sempat keluarga datang ke sini kan. Aku nggak begitu tertarik pertanyaan itu karena gara-gara di YouTube semuanya lihat saya nangis terus. Jadi ketika kebetulan saya juga termasuk Bang Toyib itu kalau saya selalu Ustadz tuh hebat ya, wawasan luas ini. Saya suka banget kalau Ustadz Wijianto kesini. Mungkin buat saya ini salah satu Ustadz dengan wawasan yang paling luas yang pernah saya temuin. Saya begitu ada keluarganya saya tanya gitu anaknya, ini papa jarang pulang. Iya, pinginnya apa? Pinginnya papa ada di rumah. Saya nggak ingin menangis yang kedua. Jadi kalau ngomongin keluarga sebenarnya memang cocok sama Pak Ustadz karena Pak Ustadz juga mungkin mengalami hal yang sama sama ini ya. Cuman istri saya nggak bilang jable sih. Tapi gimana tuh Ustadz? Maksudnya apakah memang saya tahu itu sebuah kewajiban juga ya. Tapi apakah itu? Tapi kan kadang-kadang anak ini nggak bisa mengerti toh pasti toh. Betul. Nah gimana tuh Ustadz? Tetapi semuanya kan by process take time ya. Semuanya by process take time, step by step kata New Kid on the Block. Iya. Jadi semuanya bisa dikondisikan. Iya. Sekarang udah mengerti. Bahkan kalau saya terlalu lama di rumah malah kok nggak pulang, nggak pergi-pergi sih gitu. Nanti buat ganti mobil kapan gitu kan. Iya. Realistis. Iya betul. Anak saya sudah mulai realistis. Realistis itu maksudnya realnya dihitung betul. Jadi hitungan dapat-dapatannya ya Ustadz ya. Walaupun kalau dihitam putih transfernya agak lama. Aku boleh nanya nggak? Pak Ustadz kan, Pak Ustadz mungkin pengalamannya sudah lebih banyak. Aku boleh request nggak kalau itu? Itu nanti, itu properti apa bisa dibawa pulang? Boleh dibawa pulang. Ya, biar kita sama-sama merasakan rasanya ya. Tadi ditawari semua, pas sesi saya kok ditutup rapat-rapat. Nanti dibuka lagi Pak. Iya. Ini Pak Ustadz kan punya pengalaman lebih banyak dari ya mungkin dari Dedi, dari saya juga gitu. Iya. Untuk dengan kata lain saya lebih tua. Iya begitu ya. Jadi ngadepin anak nih di bulan puasa kan bagaimanapun anak, apalagi anak saya baru belajar puasa nih. Ngadepin anak yang rewel ketika lagi menjalankan puasa gitu. Sebaiknya kita memaksakan atau enggak sih? Ya, pertama la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi beragama itu ada dua, satu memaksa orang lain untuk beragama tidak boleh. Kedua tidak boleh orang itu melaksanakan agama dengan terpaksa. Karena itu nanti tidak membawa sifat. Orang itu dipaksa untuk belajar, ya dia tetap belajar. Tapi begitu dia nggak pindah halaman, cuman gitu aja. Begitu mamanya pergi langsung ganti kungfu baik. Ganti yang lain-lain. Itu namanya dia atas dasar paksaan. Jadi kalau bisa itu ditumbuhkan dari dalam. Pesawat ini tolong ini saya anggap semua mahasiswa saya ya. Ini mahasiswa universitas terbuka biar masuk angin semua biar. Jadi pesawat itu kalau geraknya hanya dorongan dari luar, faktor eksternal, bisa ditarik dengan kerbo 10, bisa jalan. Tapi jalannya hanya maksimal dengan tarikan itu. Tapi kalau dihidupkan mesinnya dari dalam, jangankan kerbo 10, kerbo 200 pun bisa diangkut satu pesawat. Maka anak ditumbuhkan dari dalam. Kenapa harus berpuasa? Kenapa? Sudah puasa saja masih gemuknya seperti itu. Itu turunan dari orang tuanya. Alhamdulillah. Neng puasa karena Neng mau atau Neng dipaksa? Biar lu rasa apa yang gua rasain kalau bintang. Dikik dulu dari tadi kita ya.
Gak apa-apa, ada talkshow lain yang dipimpin. Kita masih ketemu di talkshow lain. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Pak Ustadz jangan diundang. Silakan Tika kalau masih ada hal-hal lain yang Anda ingin merasa disakiti. Nggak kalau misalnya mau puasa? Enggak, Iya. Neng memang pengen sendiri. Iya, bagus itu, alhamdulillah itu, ya. Tapi kalau udah nggak kuat bilang ya. Iya. Iya. Tapi kuat kan ya? Oh ya, ya memang itu by proses itu semuanya, nanti step by step. Mungkin pertama anak usia segini puasanya nggak sampai adzan maghrib, mungkin sampai adzan isya malah kelamaan ya. Adzan isya karena mulainya dari maghrib sampai isya. Jadi step-step itulah, dari mulai sampai duha, sampai adzan zuhur, sampai segala macam. Jadi nanti insya Allah dengan step by step itu akan jadi pembiasaan. Oke, saya akan sikat dulu, kita lanjut lagi nanti. Jangan marah-marah, tetap kita berdua. Belajar main sulap itu gagal juga ada, tapi tahu-tahu juga bisa. Tapi bisa sukses ya? Iya, bisa sukses gitu. Semuanya pakai proses seperti itu. Jadi ada sampai ngarang buku yang janji mau ngirim sampai sekarang belum. Mungkin mumpung Ustadz ada di sini, mungkin Anda ingin bertanya-tanya hal-hal lain yang menyakitkan hati, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Nggak menyakitkan sih, Ya. cuman mungkin menghadapi anak yang dia ini agak susah dikasih tahu, mungkin mirip sama ibunya gitu ya. Penyakit turunan itu genealogis ya. Nah, bagaimana sikap orang tua gitu, kami sebagai orang tua untuk menghadapi anak yang seperti itu gitu, karena kan katanya kalau di Islam kan melawan itu tidak boleh gitu. Apa kita harus keras atau seperti apa? Tegas tidak harus keras ya. Itu misalnya kadang-kadang orang itu kadang bicaranya pelan tetapi menyakitkan bisa juga. Nah, iya betul. Kamu tahu itu apa? Kambing. Lah persis kamu itu kayak kambing. Kelihatannya pelan tetapi kan bener, itu tegas. bener, Oke. Tapi prinsipnya begini. Ada 10 hal tapi tidak akan saya sampaikan semuanya. Ini strategi marketing biar saya diundang sini lagi. Pertama, polanya kepada anak itu jangan pernah menyuruh, tetapi mengajak. Kalau menyuruh itu memerintah, maka akan terjadi orangnya mungkin nggak melakukan tetapi memerintah orang lain. Kamu itu tanduk apa kuping? Ya kuping. Dengar adzan nggak? Dengar. Sana sholat. Terus mamanya nyetel TV. Itu namanya dia menyuruh. Sama yang kedua, dia dengan biqadri kulhi, dengan kadar akalnya. Kalau anak kecil ya untuk tahu ini kok bisa hamil, nggak usah ditunjukkan. Oke, yang ketiga juga dengan bil hikmah. Bil hikmah itu kalau membuat satu kata-kata tidak menyakitkan tetapi sampai. Nah, bagus, jadi jangan bentak-bentak. Di zaman Nabi ada orang yang sebetulnya baik, mau nasihati anak karena anaknya itu agak nakal sedikit gitu, maka minta didoakan Nabi, baru mau didoakan dia kencing. Saking senangnya kepada Rasulullah, maka anak kurang ajar, dasar anak setan gitu. Berarti yang setan siapa itu? Bapaknya. Ya, bapaknya sendiri. Kata Nabi, jangan begitu. Kalau hanya najisnya saya siram air, selesai. Habis itu najis hilang. Tapi kata-kata kasarmu itu, ingat kata-kata kasarmu, bapak, itu bisa membekas kepada anak ini sampai hari kiamat nanti. Jadi anak kecil aja jangan dibentak. Makanya sebenarnya treatment di dalam tarbiyah Islam itu tidak boleh dalam kondisi hamil aja, itu ada tuntunan khusus. Tidak boleh punya perilaku yang itu. Bahkan pada gerak saja jangan terus ngecor kayak ngelidak begitu ya. Dari mulai situ, kemudian juga bilisani kaumihim, dengan bahasa kaumnya itu maksudnya ya kalau anak kecil seperti ini ya bahasanya bahasa mereka. Misalnya diajari untuk memberi ya mama minta dong, mama minta. Sebetulnya mama bukan mau minta rotinya, karena mama mau beli roti itu pabriknya aja mampu. Apalagi zaman ekstravaganza dulu. Amin. Rindu honornya memang. Dulu kita suka jadi bintang tamu, sekarang nggak ada lagi. Curhat lagi. Enggak, kita bikin lagi sendiri ya. Kita bikin lagi. Oke. Ekstra hitam putih lah. Oke.
Mungkin terakhir untuk pasangan berbahagia ini yang memiliki seorang Leta, apa harapannya lah buat Leta? Harapannya buat Leta bisa menjadi orang yang lebih baik dari kedua orang tuanya gitu. Amin, amin. Kalaupun ya minimal bisa sama lah sama orang tuanya. Ya orang tuanya juga pasti tidak terlalu sempurna gitu, tapi minimal dia bisa melebihi kebaikannya dari kita berdua. Gitu aja. Mungkin dari Ustadz ada buat Leta? Ya, yang paling penting ya Leta harus semuanya perlu agak serius, sungguh-sungguh ya. Tidak boleh putus asa. Itu. Jadi banyak orang yang gagal dulu untuk belajar main sulap itu gagal juga ada, tapi tahu-tahu juga bisa. Tapi bisa sukses ya. Iya, bisa sukses gitu. Semuanya pakai proses seperti itu. Jadi ada sampai ngarang buku yang janji mau ngirim sampai sekarang belum. Itu dulu pakai proses. Jadi semuanya dimaklumi. Nyanyi pertama ya pales-pales sedikit nggak apa-apa. Lama-lama kan udah biasa pales kan biasa. Jadi pales terus Yang kedua tentu orang tua peran itu. Artinya jangan sampai nasihati anak. Contohnya orang tua. Sana mandi sana, baumu kayak kambing, persis mamahmu itu. Oh, mama itu syuting 6 kali belum mandi-mandi, persis mama. Berarti mama tidak menjadi pribadi yang pesona. Minimal jadi pribadi yang pesona itu, jadi prinsipnya anak itu sangat tergantung orang tuanya. Mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyanyi, Loco, semuanya sangat tergantung pada orang tuanya. Maka pastikan ini jadi amanah, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang solihah, yang sedap dipandang mata, berguna bagi bangsa, negara, dan... Oke, luar biasa. Ya mungkin itu ya, kadang-kadang sebagai orang tua kita harus belajar dari ketulusan dan kejujuran anak gitu ya. Karena anak itu benar-benar dia apa yang ada di otak dia pikirkan, dia omongin. Kalau kita kan kita harus mikir reward banget nih ya. Menjaga perasaan orang lain, ya kan, menjaga perasaan kita sendiri. Sampai kata-kata yang keluar dari kita tuh kata-kata yang udah penuh saringan gitu ya. Sedangkan kalau kata-kata anak ya jujur seperti itu. Tapi kalau orang tua juga ngomongnya nggak disaring kayak anak, kayaknya ditampar ya gitu ya sama orang lain. Oke, terus tadi juga terakhir dari Ustadz mengatakan ya anaknya mau jadi Muslim, Nasrani, Yahudi, semuanya itu tergantung dari apanya. Apa yang dari orang tuanya. Yang diajarkan orang tua. Saya mungkin akan menutup dari menggunakan kata-kata tersebut, tapi tadi sebelumnya saya sempat tanya dengan Ustadz karena ini memang sekarang banyak sekali di Indonesia di mana-mana yang banyak orang-orang yang menganggap bahwa agamanya adalah agama yang paling benar ya, lalu memaksakan dan sebagainya. Terus tadi saya tanya sama Ustadz, apa Ustadz? La ikraha fidin. La ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam beragama, tidak ada paksaan dalam menjalankan agama. Pastikan semuanya tulus dari hati, sehingga semuanya yang dari dalam itu nanti yang diterima oleh Allah. Tidak ada paksaan dalam agama. Saya dari Corbusier, inilah Hitam, Ike dan Leta. Apa yang ku berikan untuk mama, tersayang. Leta.